Happy Sunday, senang dapat berjumpa dengan Anda kembali. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kasih karunia dan kuasa Injil Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam, saya rindu kita bersama-sama merenungkan katekismus reformasi di minggu yang ke-35. Saya akan bertanya pada Anda dan Anda menjawabnya bersama-sama dengan saya. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata melalui iman saja. Dari mana iman ini berasal? Semua pemberian yang kita terima dari Kristus, kita terima melalui Roh Kudus, termasuk iman itu sendiri. Kita baca sama-sama Titus 3 ayat 4-6. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebuah perenungan yang begitu baik sebagai orang percaya. Kita dapat kembali meninjau kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana mungkin kita yang seorang pendosa ini, seorang yang berdosa ini, yang sering kali gagal, hari ini dapat percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayai Injil-Nya. Sementara itu jika kita renungkan, banyak orang di luar sana yang sudah sering kali mendengarkan berita Injil, namun mereka juga belum percaya juga. Kalau kita sungguh menyadarinya, bukankah ini mukjizat, saudara? Amin. Mukjizat itu bukan hanya miskin jadi kaya, sakit disembuhkan. Mukjizat itu adalah jika hari ini kita dapat percaya pada Tuhan Yesus. Bukankah itu sebuah mukjizat yang luar biasa? Karena ini di luar kemampuan kita sebagai orang berdosa. Amin. Lalu pertanyaannya, dari manakah iman kita? Dari manakah iman yang kita miliki saat ini sehingga kita dapat percaya kepada Yesus Kristus? Saya percaya iman yang saat ini kita miliki dari Roh Kudus, anugerahnya melalui Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita. Roh Kuduslah yang meregenerasi roh kita yang sudah mati ini, saudara. Sehingga jika hari ini, ketika kita memiliki iman kepada Dia, semata-mata itu bukanlah sinergi kita dengan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang berinisiatif mencari kita. Tuhanlah yang terlebih dulu mencari kita, saudara. Bahkan jika hari ini kita dapat meresponi berita Injil, saya percaya itu juga anugerah dari Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang menimbulkan iman dalam hati kita sebagai orang percaya. Karena mungkin secara intelektual kita dapat memahami fakta-fakta Injil, tetapi tanpa intervensi dari kasih karunia Allah melalui Roh Kudus, kita akan menolaknya dan menganggap berita Injil hanya sebagai kebodohan semata. Karena memang berita Injil seringkali berlawanan dengan hati nurani kita. Berita Injil seringkali berlawanan dengan nilai-nilai budaya atau keyakinan pada umumnya, saudara. Sehingga saat ini, jika kita percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa iman itu pun adalah anugerah. Amin. Dan kalau kita sungguh-sungguh ingat akan hal ini, saudara, maka cara pandang kita dalam beribadah kepada Allah juga berubah. Cara pandang kita dalam menjalani kehidupan akan berubah juga, saudara. Kita dapat sungguh-sungguh beribadah, tetapi tidak sombong rohani. Karena tidak ada sedikit pun upaya kita. Jika hari ini kita bisa memperoleh anugerah itu. Dan saat kita menjalani kehidupan, kita juga dapat menjalani kehidupan dengan rest, dengan tenang. Karena kita ingat, kalau Tuhan sudah memulainya, Dia menuntun dan menyempurnakan hingga akhir hayat kita, saudara.
Bahkan kita dapat terus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Walaupun orang-orang itu menolak, kita percaya akan ada waktunya Roh Kudus akan berkarya di dalam kedaulatannya. Amin. Saya undang Anda bangkit berdiri. Kita mengambil waktu sejenak. Kita bertobat bersama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami merasa ikut berkontribusi dalam karya keselamatan yang sudah Kau lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ampuni kami, seringkali kami hanya bersandar pada hikmat kami sendiri Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami berjuang dengan kekuatan kami sendiri ketika kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalaupun kami jatuh, kami enggak sampai tergeletak karena ada tangan kasih-Mu yang memegang dan menopang hidup kami Tuhan. Biar pada hari ini kami sungguh-sungguh mempercayakan iman dan pengharapan kami pada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.